Ayo, ayo. Padan sungai, padan sungai. Pribadi. Gercel nyanyak geringsing maka mewah kilo madu ni om swastiastu muang kumbak kusapar Sekarang tanam ini. Anginnya bagus. Terus gini terus kan. Amin ada
moduluran punika antuk seteteh upakare sanane sarwangse makuwah punika lawan sekolah Ini kan wau sampai moduluran punika buka kalau minggu ya. Ayo, gimana? Ya, Raris. Pribadi. Berapa? Ini mobil nggak bisa. Yang tadi bersaking tadi nih. Kalau yang Sumartana dari kecamatan kami. Saudara yang didapatkan kelantur kawitan lu groyang yang lungsur pedekan itu susunan sani melindungi ring periangan itu ring pura agung manibatu dumugi napi na akyang tansah taler manggala saking kelurahan pedungan utawi saningangan ring widangan subak ngungguing luas undangan kelurahan betul itu yang tadi uang atau pikir meh lambungan ring 13 kilometer persegi sekali-kali sekali itu Ratu Haji ring suri mangkin kesangruh antuk pengayah kesamin bikin duaning asih lambat Tawi Angga kami mewakili Kecamatan Denpasar Selatan di bidang Kesra semua Kang Pitiang punika talar ring Kelurahan Pedungan di bagian Kesra semua Sapur Presiden Raufin ring kalah komiti lan PLT saking Kelurahan kami mewakili Banjar Titik Suksemo dan lan idadani sarang sami sangitan Presida Tukitiang Nyarca Siti Khalid kami sampun ledang rauh ring rahina para prajuru sami bentan tempura Agung Manik Batu wantah mendasar antuk rasa ngayah ring pariangan pun manika dasar Ijang sareng sami deki mengajarkan tentang pariangan Pura Agung Manik Batu sami awenten sekali puniki nadumun jahat nika ring warsa duang tali 6
seluruh umat Hindu Sedharma di Provinsi Bali, khususnya Ring Banjarpitik dan Pasar Selatan iki nggih. Pasar Selatan. Yang aturkan panganjali umat Om Swastiastu, Om Namo Siwaya Namaha Swaha. Kepada ide mangku lanang istri yang tiang sucikan, matur suksma, mugi kena rahayu. Terima kasih sampun nyangre. Yang sebutkan niki sesuai dengan undang-undang protokol niki yang hadir dari Camat Denpasar Selatan nih Bapak Wayan Sumartana SAG, terima kasih. Bapak dari Lurah Pedungan yang diwakili oleh Bapak Nengah, terima kasih sampun hadir. Perjuru dari Bapak Klian niki PLT Kaling semua niki sampun nyangre. Penglingsir titiang Bapak Maestro, Pak Nyoman Wisura niki, semua niki. Ya, ketemu malih driki dan ternyata Bali itu kecil ya. Itu aja. Kemudian pengempon, pemimpin dan juga yang mewakili tadi Bapak Komangari, biasa terima kasih. Generasi muda yang sudah bicara tentang kehidupan. Para seniman, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama Tiang nggak nyangka kalau acaranya bakal serius begini gitu. Makanya Tiang pakai baju Jokowi namanya ini kan gitu ya. Ya, karena kita niru Pak Jokowi aja gitu. Malu sama Pak Jokowi kan. Pak Jokowi lihat pembangunan airport, lihat jalan tol, lihat ibu kota, lihat macam-macam sederhana kan gitu. Kita spiritnya kita ambil kan gitu. Maka tadi Tiang sama protokol minta nasihat gitu. Jepun api enggak, kita kunjungan sebentar aja, cuma lihat pura, ambil foto, udah selesai, nanti kan akan ditindaklanjuti. Tapi sekarang ya ada sembayang, ada tadi tari-tarian yang memang syarat ya, bereskan dulu. Ya, dia didampingi niki dengan Pak Wijaya, beliau Pak Wijaya SH adalah staf ahli Tiang dan juga beberapa staf Tiang yang hadir di sini. Ya tidak banyak yang ingin Tiang utarakan. Pertama, Tiang keberadaan dari pura niki ya, karena sebelumnya dari Pengempon, dari Semeton sampun nanti datang ya. Terima kasih ke Tampak Siring ya, Ring Istana Mancawarna. Niki keberadaan pura niki di luar bayangan Tiang ini. Ya pertama dari segi luas ya cukup ini ya cukup luas di sini dan indah, dan juga yang Tiang rasakan kan aura kan gitu. Yang sebagai anak muda yang sering ke pura-pura, Tiang bisa merasakan lah menten aura, menten getaran kan gitu ya. Jadi kan kadang-kadang koneknya di sana kan begitu. Nah jadi Tiang dari tadi duduk di sini menikmati ini, dan Tiang percaya sekali saya ini saya percaya bahwa tempat yang sakti seperti itu ya. Saya percaya. Ya. Ini baru saja saya duduk di sini sembahyang kan begitu. Yang sebenarnya kan jarang ya karena saya seorang kesatria kan begitu. Yang kalau ke pura itu lebih sering mengamati gitu. Barusan yang melinggih sembahyang baru merem sebentar Pak. Itu Pertimuan ini kan apa namanya nih Kak? Prangdeng ya, Ratu Ayu. Kan Dewi Durga ya. Pura Siwa gitu. Baru duduk di sini ya udah disambut itu saya lihat tuh. Saya agak gemeter tadi itu. Lidahnya beliau itu nyentuh ini saya di sini. Duduk di sini, datang ke sini disentuh, dipegang-pegang begini begitu. Bahkan yang takut, udahlah. Dari sana yang udah tahu bahwa ada cihne lah dari beliau. Saya merasakan bahwa tempat ini tempat sakti gitu ya. Tempat yang mungkin zaman dulu kalau kita lihat sejarahnya, karena di sini kan ditemukan batu-batu ya awalnya kelinggih, mungkin sama seperti di Jawa yang dulunya ada, mungkin pada saat ada bencana, mungkin menten napi Blabar misalkan ya, menten bencana napi kan tertutup bisa juga. Sekarang muncul kan begitu. Jadi kalau dikatakan ada yang mengatakan kalau ada yang curiga, yang nyinyir gitu, ini adalah pura baru. Kalau menurut Tiang kan kok enggak ya? Ini kan dulu sawah semua, mungkin hutan belantara ya. Used to be mungkin ada candi di sini. Satu zaman berubah cuaca lah, siapa kita nggak tahu. Tiba-tiba makin dimunculkan sekarang. Ya, makanya dari itu
kalau sudah tentang tempat-tempat seperti ini ya, yang sendiri pun tempurun yang menilai niki tempat baru atau lama. Tetapi Bali nih kalau ada semeton kita membuat belinggih, membuat pura, berusaha nguri-nguri, malah bahasa Jawanya menghidupkan. Kita nih harus positive thinking lah. Begitu, jangan sampai umat Hindu mau buat pura dicurigai, orang lain buat yang macam-macam kita diam kan gitu kan? Ya udah positif aja kok. Makanya Tiang sampaikan, kenapa sengaja Tiang undang Pak Kecamat, Pak Lurah, Pak Kaling di sini. Ya, tadi sebenarnya Kementerian Agama hadir sebenarnya di sini, tapi karena Menteri Agama mau datang, nanti Tiang mereka pamit izin hadir. Karena kenapa Tiang minta beliau-beliau ini hadir? Pertama adalah untuk apa? Pangda Pura ini mendapatkan pengakuan, legitimasi. Makin DPD RI, Arya Weda Karna, Sampun Tedun makin meriki, tidak ada alasan makin Pura niki untuk tidak diakui kan begitu. Karena seorang DPD niki kalau datang niki menurut Undang-Undang 45 amandemen itu sudah presiden, sudah sejajar presiden. Makanya niki wujud yang hadir niki bukan sekedar muspe minta doa restu, tidak. Simbol niki hadir bahwa negara, DPD, MPR RI mengakui eksistensi dari Pura Agung Manik Batu niki. Ya. Jadi makanya Tiang berjanji pada saat setelah audiensi Tiang minta sama protokol percepat aja datang. Karena kenapa? Karena ini adalah urusan niskala sebenarnya. Kita ini kan dipakai sama beliau nih, seperti ide kali ngayah kan begitu. Kalau Tiang lihat, ya mohon maaf lah. Dengan kondisi sederhana begini, dengan keadaan seperti itu, semuanya. Ya saya sedih juga nih Ratu Ayu cuman pakai plastik kiri kanannya gitu nih. Belum ada gedong, sederhana seperti ini. Apa yang perlu dicurigai? Apa yang perlu kita pikirkan kalau tidak kebaikan? Napi sih? Kalau ada orang datang ke sini melukat, berapa sih seharinya? Orangnya paling 2.000, 5.000 kan gitu. Pejati aja udah 50.000 sendiri. Daksina aja udah 20.000. Sekarang ini beragama dan berbudaya ini kan cukup mengeluarkan biaya, bener nggak? Perlu modal semeton. Makanya Tiang sampaikan apa sih gitu loh ya. Makanya dengan Tiang tatuam asi mantan ini nggak gampang loh kecunduk ngayah itu loh. Ya kalau ngayahnya di pura-pura besar gitu, pura kayangan jagat gitu boleh lah. Menten fasilitas, menten BPJS, menten perhatian, wastre, menten napi pakpahan, menten boleh lah sedikit bagian dari punya, ya ini jagat nih kan. Kalau cuma pura sederhana begini, ini murni pengabdian sama sekali ini. Sekarang pertanyaannya ke gimana nih seperti ide mangku maka kalih nih. Kalau yening beliau nggak ada berdua sih, yang mau gantiin ada nggak waktu semeton gitu aja pertanyaannya. Yang simpel aja jawabnya. Kalau menten dari pemimpin desa adat maupun desa dinas atau kelurahan atau tokoh yang keberatan, pun emang gantikannya gitu aja. Takutnya kan harmonis skala nih kan, kabeberahan kan begitu. Ada bencana dan tempat niki mungkin salah satu adalah tempat penangkal bencana Bali kan. Dengan bisa menyembuhkan orang aja dengan mandi begitu aja. Jadi kan bener-bener healing nih. Healing nih penyembuhan. Sederhana mantan ki Hindu nih. Maka dari itu marilah per hari ini terima kasih. Tugas Tiang sebagai pejabat negara nih adalah memberikan semangat. Semangat pertama, semangat ngayah untuk ide. Makin pengempon, pengayah, ide mangku, siapapun pokoknya yang merasa berjasa mendirikan tempat sederhana niki, menjaga semua. Pokoknya yang dilihat nih jangan lihat manusia, lihat mantan di skala. Sama seperti Lubdake. Ketika Lubdake mati, karena Lubdake nih seorang pembunuh binatang penuh dosa yang secara matematika itu sudah pasti masuk neraka itu Lubdake itu. Tapi karena beliaunya pranam nama Siwa, percaya dengan dewa Siwa. Ketika mati siapa yang membantu? Ida Betara Siwa yang langsung ngambil rohnya. Makin semeton ngayah ya
kepada Ibu Dewi Durga di sini. Mungkin nggak bisa lagi ke kiri ke kanan bagaimana? Karena beliau berkenan, kalau beliau berkenan di sini ya sudah begitu. Tapi nanti yang membantu kita kan kita ingat teman-teman, jangan dilihat makin lihat Arya Wedakarna seger gini, lihat makin masih seger yang muda-muda. Lihat nanti kalau udah lingsir, lihat udah mati kita Sira yang akan nolong. Kalau nggak ide beliau udah yang ini. Beliau yang akan mengayomi, ngicen pemargi di alam sunia. Alam sunia itu kan gelap. Ya, tidak ada penerang, yang menerangi ini kan karma baik. Itu alam sunia nih kan. Jadi pikirkan kita setelah kita mati, makin ide serius, ide dane senamian semeton titiang serius ayah untuk beliau. Mari kita wujudkan yang namanya Tuhan, para dewa leluhur kan tidak membutuhkan apa-apa. Lila, namanya lila kalau di dalam Hindu nih. Kita yang seneng, kita yang happy gitu loh, melayani beliau. Makanya kita percantik tempat niki, menten tari, rejang, kita hias niki karena manusia manten. Beliau itu kan tidak terikat sama sekali dengan benda-benda keduniawian. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk menanam karma baik ladang niki. Makanya serius sih manten. Napi yang dipercaya di Bali nika percayai dengan baik. Nika yening menten sane ngiring Ratu Niang, seriusi dengan baik, seriusi bakti dengan baik. Menten yang kepada Ide Betara apapun nih, ada yang anak-anak muda yang suka sama Dewa Siwa, suka dengan Dewa Ganesha, suka dengan Krishna, dengan Rama, seriusi nih kan. Itu yang akan menolong roh kita pada saat kita mati di alam dunia. Sama ketika cerita Lubdaka nih kan. Beliau langsung Dewa Siwa Mahadewa langsung ambil rohnya. Ini adalah baktaku. Makanya Dewa Siwa datang langsung ke Betara Yama. Ya, ini baktaku aku ambil. Kalau penganut Waisnawa, kalau semeton iki suka berdoa Om Namo Narayana Yanamaha Swaha, Om Sri Wisnu Yanamaha Swaha. Kalau terus berdoa seperti itu, seperti tadi barusan yang baca bab 8, yang kebiasaan kalau ke Purut yang baca sama Bhagavad Gita ya, sambil nunggu Metirta gitu saya baca. Nanti kalau udah mati siapa yang menjemput? Garuda Wisnunya datang loh. Pas kita mati nih, roh nih diambil langsung seperti Dewa Siwa. Makanya sekarang nih kita hormatilah sesunan yang ada di sini. Berapapun ngayah, kalau nggak ada uang boleh ngayah dengan keringat. Ya ini menten napi rezeki, ya nggak apa-apa ngayah kehadiran, hadir ngayah sebagai ya, umat dan bakta dengan baik. Ya, kalau menten rezeki walaupun jarang datang tidak apa-apa, bagi rezeki, tidak masalah. Beras pun semeton bakta 1 kilo aja, untuk bija untuk apa dihitung sama Tuhan. Yang namanya hukum karma nih ke semeton, kalau kita lihat itu sangat detail. Titik komanya itu dihitung loh. Semeton ngicen 1 kilo beras, besok ada dapat 1 kilo. Sama titik, persis semuanya. Makanya kita beruntung lah. Kalau tiang lebih suka datang ke pura-pura yang belum established. Pura-pura yang masih seperti ini, masih membangun, masih mencari bentuk, masih perlu dibantu dari purana, dari pusaka, dari pertima. Karena ladang pengabdian ketika dengan pura setengah jadi seperti ini jauh lebih bermakna karmanya dibanding kita sudah kepada tempat-tempat yang sudah mapan established nih kak. Ya makanya kalau benjang menten pembangunan pura di Kalimantan, ring Jawi, ring Bali, bagaimana? Kalau semeton berdua rezeki itu sumbangkan itu karena karmanya nih kan, itu udah ada itu berlipat-lipat itu yang udah membuktikan sendiri. Ya, patah sekali Arya Wedakarna mendirikan patung Dewi Danu di pinggir Dewi Danu, satu-satunya orang Bali dipercaya, bukan dipercaya manusia saja, yang makanya sekarang senang selalu tiap hari itu yang senang happy karena kenapa? Semenjak yang mendirikan patung Dewi Danu tertinggi di Songan ini di pinggir Danau Batur itu, saya sudah melaksanakan sesuatu yang mungkin 1000 tahun sekali orang belum tentu lakukan itu. Diberikan panugerahan, izin.
bahwa ada seorang putra Bali bisa berkiprah. Masa benjang-benjangan yang menten napi-napi Ibu Dewi Danu masa nggak bantu saya? Ya, Semeton juga Ide Mangku niki tokoh-tokoh hebat niki yang membangun niki. Masa nggak dibantu Semeton? Yang menten Semeton besok sakit pasti disembuhkan. Ya minimal nggak parah. Yang benjang menten putra putri mau ada musibah dibeloin musibahnya karena orang tuanya membantu tempat niki. Nika perjalanan karma nika seperti akar dia. Kalau nggak kita yang ini kan anak kita, istri kita, suami kita ke samping semua kayak akar. Jangan pernah mengeluh kalau udah urusan pura nih kan. Ya, jangan pernah mengeluh dan ya ikhlas, legowo begitu. Ya cuman pesan tiang kalau beragama itu makin mari sederhana, mari makin jangan sampai benjang-benjangan. Harus sampai libur, sampai libur dari kerja ya hanya gara-gara upacara kan bisa diatur makin ya, jangan sampai kehilangan pekerjaan. Makin Bali sampun berubah niki Bali kena pandemi niki sudah kehendaknya Sang Hyang Widi niki kita sudah kena, bukan kena hukum, diminta mulat sarira. Tolong introspeksi itu Bali dulu. Ya Semeton lah yang bekerja di pariwisata. Niki kan akeh niki kerja pariwisata kan di sini. Ini masyarakatnya beliau nih. Dulu uang 100.000, 200.000 kan nggak berasa kan? Udah buang hambur-hamburkan, upacara mahal, ngentek ligih sampai miliaran-miliaran, bener nggak? Tiba-tiba apa yang disampaikan? Apa yang diajarkan oleh alam? Tiba-tiba ngubeng. Dan sekarang setelah 2 tahun kita ngubeng niki. Apakah ada sesuatu sama Bali? Kan tidak, baik-baik saja kan? Ini membuktikan bahwa upacara sederhana itu tidak masalah. Nika pelajaran sebenarnya. Sudah 4 kali odalan ini kayak berdasarkan wuku nih. 4 kali meten wali, semuanya ngubeng, sederhana, biayanya nggak sampai 10 juta, kalau dulu miliaran. Apakah Bali, apakah desa itu kena bencana? Enggak, itu berarti baik-baik saja. Makanya benjangan ini tolong berubahlah Bali. Jinah sampunten wenten, makin turis sudah nggak mau. Bukan ditutup loh Bali. Tadi pagi tiang rapat sama imigrasi, sama balai masalah TKI. Bali ini nggak ditutup Semeton. Bali ini dibuka, 59 negara boleh masuk Bali, dipersilakan. Masalahnya tidak ada yang mau ke Bali mungkin. Airport ini kebuka, 59 negara boleh landing, tapi pesawatnya nggak mau ke Bali. Orang udah nggak mulai, udah mungkin bule-bule itu udah nggak suka sama Bali. Mereka sekarang perginya ke Lombok, Mandalika. Mereka perginya ke Borobudur, mereka perginya ke Bromo, mereka perginya ke Thailand. Di Thailand sama, Thailand tuh hebat itu budanya itu. Kuil-kuilnya tuh hebat-hebat ya Semeton yang pernah ke Thailand itu. Waduh itu namanya negara kaya, raja terkaya di dunia itu yang melebihi Ratu Inggris itu kan Raja Thailand itu. Kaya bener itu. Saya pernah datang ke sana begitu berapa kali ngelihat, waduh itu baru agama Buddha tuh baru bener-bener sugih. Terus Semeton datang ngelihat pagoda itu emas Semeton. Bukan Prade, emas. Turis sekarang ke Thailand nggak mau naik pesawat dari London, nggak mau mampir ke Bali, udah Thailand aja. Aduh, niki pun yang dinamakan Sandiakalaning Bali. Tadi bukan yang bicara dengan fenomena meletusnya Gunung Semeru, dengan fenomena makin Jawa makin bergerak. Kemarin fenomena Ibu Sukmawati Soekarno sampun pindah ke agama Hindu kan? Makin tiap hari di luar Bali ini kepindah semua ke agama Hindu. Masudi Widani sinamian. Kemarin tentang sesajen itu yang dilecehkan, ditendang nih oke, sesajen. Oh jangan, kita jangan curiga, kita jangan negatif. Itu video bisa viral, itu atas kehendak leluhur itu. Sekarang di Jawa semua cari sajen. Apakah para dewa itu, apakah leluhur ini merasa tersinggung ada sesajennya itu dibuang? Enggak, beliau nggak terikat sama kita. Sekarang teman-teman saya buat acara itu udah laporan ini, pokoknya harus ada sajen di depan.
walaupun agamanya bukan Hindu, karena efek gara-gara lempar matanya dibuka sinamnya. Nike pun cara leluhur, kalaupun agak sakit, tapi untuk kebaikan, itulah desain Tuhan. Ya, makanya pesan tiang, tenang saja, Hindu akan bangkit, Bali ini akan bangkit, dan kalau bangkit kita perlu bantuan Niskala, nggak bisa cuma manusia tok. Perlu beliau-beliau ini membantu, mendoakan. Beliau-beliau kan meraga angin. Ya, kitalah yang menjadi alat. Makanya mumpung sehat, mumpung kuat, ayo kita menjadi alat-alat dari beliau. Maka dari itu, kesimpulan terkait dengan pura yang pertama, kita akan urus terkait dengan legal standing dari pura niki. Nanti Bapak Lurah, Bapak Camat, dari Bapak Klian, dari Kaling, ya, nanti termasuk Pak Wali Kota, saya dari DPD RI nanti akan mengeluarkan surat resmi merekomendasikan yang intinya Boya Arya Weda Karna yang mengakui, tetapi negara Republik Indonesia mengakui pura ini. Nanti tiang serahkan prasasti, tiang serahkan surat tiang. Yening Benjang, siapa tahu lagi berapa tahun ke depan, besok-besok, kalau ada yang memasalahkan, kalau ada misalkan yang tidak baik pikirannya terhadap pura niki, tunjukkan surat itu. Karena tiang selain banyak menjadi saksi pura-pura itu dilestarikan, tiang juga banyak mendapatkan suatu aspirasi curhat. Banyak juga pelinggih-pelinggih dibongkar tuh kakek semeton. Itu terjadi itu kemarin itu. Bagaimana tempat petirtan, tempat melukat di Jayagiri ini ke masyarakatnya nggak setuju, protes. Ya pun apiang man, kalau mau dibongkar ya bongkar. Ada kemarin mau diganggu, ada pura mau diganggu sama bagaimana, yang keluarkan surat bagaimana, udah amankan ini pura ini. Oh, sampai pengemon puranya tuh pasang itu surat saya itu, yang kirimkan prasasti logo Garuda Indonesia itu, amankan pura ini. Astungkara sampai sekarang nggak berani orang macam-macam karena ada logo negara di sana. Kira gampang bongkar-bongkar pura, nggak bisa. Ya, tiang tahu lah di sini ini kan seperti di sana kan di atasnya apa namanya dak ya, ada sungai, ada dak. Ya, kita nggak tahu, ya mudah-mudahan tidak ada dampaknya. Nih, tolong dicari rekayasa teknologi. Ya jangan sampai banjir kan gitu, jangan sampai seperti kejadian di Kuta Utara kemarin kan daknya dibongkar. Ya, karena niki semeton mohon maaf, semeton ini kan kalau ini apa? Di bawah ini tanah. Tanah, di sini sungai. Niki yang sungai ya, nah sungai tapi udah didak di tempat duduk sana. Ya, pokoknya nanti urusan begitu. Jadi bapak-bapak pejabat udah paham kan? Jangan sampai nanti ada fitnah lagi. Oh, gara-gara menten pura, manik batu, jadi banjir kan begitu. Nah, itu yang tiang tidak inginkan ke depan. Sekarang tolong ada rekayasa teknologi, tolong kiri kanan, jangan sampai ada sampah. Gimana pun lah pokoknya caranya. Jangan sampai membuat suatu kegaduhan. Jika pertama dari legalnya, tiang akan kirimkan surat resmi. Jadi, ya kita nggak bisa memaksa juga. Yang namanya desa adat kan puranya udah banyak kan. Ya, udah ngurusin Trikayangan desa, menten pura-pura yang lain, apalagi daerah Pedungan ini kan daerah sejarah gitu loh. Pasti akeh nih peninggalan-peninggalannya. Ada satu desa adat sampai 20 pura. Kalau kita tambah lagi, ya pusing juga ya, kasihan kan anggaran terbatas. Tetapi yening menten warga adat yang percaya, yang ingin menjadi pengempon universal, ya silahkan manten, kan begitu. Kita tidak melarang. Ya, jadi jangan nanti yang selanjutnya jangan nanti pokoknya mengaku-ngaku sebagai pura jagat, bagaimana nanti fitnah lagi. Nanti yang kayangan jagat yang besar-besar tuh nggak terima nanti. Karena ada spesifikasi. Ya, patah sekali Pak Lurah mendue kantor lurah, tiba-tiba nanti kantornya ngakui kantor Istana Merdeka, kan berat ya. Patah seperti ini kan. Orang lurah kok ngakui punya istana kan gitu kan. Nah, mangdetan memade-made. Nah, jangan yang penting Bang Giang, biarkan orang mengakui kesaktiannya. Seperti tadi ya, saya akui karena ada pengalaman baru aja ini saya akui. Sakti pura ini, biarkan saja cerita-cerita tuh hidup. Jangan sampai ide mangku yang bicara gitu, biarin mantan. Ya, tapi dengadenin awak bisa kan gitu, ya Bang Giang aja tersiar. Kita tinggal duduk, menerima umat, melayani, selesai ya santun. Begitu nge, yening menten mepunia nge raris.
Jangan sampai kita juga mempunyai maksa orang untuk berpunya. Jangan sampai kita bagaimana ada harga diri lah sedikit. Apalagi kalau semeton mungkin benjang-benjang kalau ngundang pejabat ke sini, menton wali, boleh diperiksa. Paling kalau menton sehari nggak nyampe 500.000 mungkin. Nggak seperti dulu 10 juta, 5 juta. Sekarang duit kan menton jinah kan menton di Bali. Coba ngundang pejabat, paling 500. Di mana-mana nih begitu. Ampun gerit bumi makin. Ya, makente sinamian. Udah nggak ada pemasukan. Refocusing, ya tau lah refocusing. Cuma buat bayar pegawai aja semua. Ya, udah inilah mungkin kita diminta mulat sarira sama Tuhan ya. Nah, yang selanjutnya selain tentang legal, nanti tentang purana nge, karena sudah diserahkan kemarin nge. Purana nih kan nanti kita coba itu masukkan ke list checklist DPD ya untuk purana yang kemarin tuh yang mana itu? Ya apakah nanti itu dibantu diproses seperti apa? Karena memang syarat pura nika harus ada 6P kalau tidak salah. Pura, puri, purana, pusaka, pasar, pratisentana 6. Baru sah nika disebut sebagai yang namanya tempat atau wilayah yang berdaulat. Jadi pura, medue purana. Nanti bangun gedong nih harus nonton lontar di sana atau lempengan tentang sejarahnya. Ide sebagai saksi tulis di sana saksi tahun sekian, menten petunjuk di mana situs tempat ditemukannya, susunan bangunan kuno, kemudian siapa yang membantu, kapan didirikan Padmasana seperti kemarin katanya ada yang nyumbang kan, pedagang menyumbang, catat semuanya, kapan walinya begitu. Nika purana namanya. Ya, apa arti Nabi Manik Pura Agung Manik Batu? Nabi artinya Manik Batu. Dijelaskan ya, ada sesuatu. Terus kenapa di sini pura niki termasuk Nabi Siwaismo Nabi. Pantas di pura desa kan puranya Brahma. Ya, pura pusat pura Dewa Wisnu, pura dalam pura Dewa Siwa. Ya, jadi kalau sudah seperti ini menten seperti Meratu Ayu menurut yang udah Durga kan gitu. Ibu Dewi Kali, ya nggak apa-apa memang harus begitu. Zaman Kali sekarang, ya. Yang lain-lain kan pengiring, karena yang tertinggi kan pasti Mahadewa yang tertinggi. Mahadewa pun saktinya banyak. Ada Dewi Durga, ada Dewi Parwati, ada Dewi Kali, ada juga Dewi Gangga, ya. Putranya Dewa Ganesha, menten Kartikeya, menten Asok Sundari, ya. Kapan Dewi Durga bisa jadi Adisati yang tangannya 1000? Dijelasin itu. Jadi memang konsisten mantan, kalau Siwa ya Siwa sudah. Ya makanya pantas kalau menurut yang menten Ratu Ayu, menten putranya Dewa Ganesha di depan pas sampun niki. Menten Lingga sampun jangkep pun Siwaisme niki sampun. Ya, tane lian-lianan ya pengiring kan begitu. Ya udah, jadi saya lihat 3 komponen itu yang lihat Lingga 1, Dewa Ganesha, Ratu Ayu, sudah lengkap satu keluarga sampun. Ya, dari keluarga Siwa seperti itu. Ya, ini yang harapkan nanti yang lain-lain ya. Sanggar Tari, terima kasih niki ya, niki dari bagus sekali itu ya, mahkota dari Janur, niki unik niki ya. Terima kasih tadi yang sampun ngayah kan begitu ya. Nanti ini terus dipertahankan. Kalau memang kesenangan susunan nika ya lakukan nika mang datang duka kan begitu ya. Kuncinya jadi manusia nika menyenangkan leluhur sebenarnya, menyenangkan para dewa mantan. Karena kalau tidak salah di kitab suci itu ada barang siapa ada manusia menyenangkan para dewa, maka dia pun akan disenangkan oleh para dewa dengan anugerah. Gitu. Makanya kita niki maci-aci kan kalau di Bali. Ya, Sanggar Tari nanti yang minta kantor Kementerian Agama untuk datang ke sini untuk dapat mungkin membina yang namanya peseraman ya. Niki mantan akan peseraman cukup pasang papan peseraman Nabi Manik Batu, Banjar Pitik di sini tempat orang mewede, latihan nari, maka kidung niki pun tadi nika yang nika peseraman niki mengelola. Peseraman ini manusia berkesenian, belajar. Yang minta diskusi pas Siwaratri misalkan, pas hari Siwa di sini diskusinya. Kalau urusan pura ini ke parahyangan. Makanya ide mangku berdua urusannya adalah parahyangan. Aci-aci ngurusin tentang kesucian Nabi bang udah memargi secara niskala niki tugas ide mangku dengan para pengayah. Welake niki bagi tugas ada di pura menten di
Peseraman ini kan ngundang tokoh, jangan mungkin cuma Haji AWK merigi benjang undang anggota DPR, ya cari hari libur, cari pas purnama tilem, mungkin sore-sore ya ngumpul. Dan pura ini kan harus mempengaruhi. Salah satu ciri-ciri pura yang sukses itu adalah bagaimana mampu memberikan pencerahan kepada umatnya. Ya, jadi jangan sekedar sembahyang menteng ya dan tarian, tapi ada juga dharma tule, dharma wacana seperti ini kan. Ya nanti yang akan urus niki nanti silakan nanti staf yang akan menyiapkan, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama nge, semoga purnama berikutnya nge, yang serahkan surat, yang serahkan prasasti, yang ngakui ya pokoknya yang lain-lain bolehlah nggak ngakui, bolehlah curiga macam-macam, tapi intinya pada hari ini ya DPD RI Senayan Jakarta Negara Republik Indonesia mengakui dari Pura Agung Manik Batu niki nge, tenang saja. Ya, semua masukan-masukan tiang terkait dengan yayasan, terkait dengan napi pun ke depan tolong ditindaklanjuti nih Kang. Karena mungkin ini kan tidak formal lagi, legalnya nggak ada soalnya. Bagaimana misalkan pemerintah mau kasih bantuan, kan logikanya begitu. Kalau pemerintah nanti mau kasih bantuan peseraman, tentu ditanya yayasannya napi, perkumpulannya napi. Kalau misalkan mau kasih hibah, mana NPWP-nya? Niki kan paguyuban niki masih forum ini. Ad hoc masih sementara nih, masih tutur tinular semua perjuangan di sini. Makin kita lembagakan ya nike kenang-kenangan yang paling hebat ya. Nanti yang rasa niki kita tuntaskan dalam bulan niki sekali lagi mohon maaf tiang niki tengahkan baju adat ya, karena tiang bayangan tiang tadi nggak banyak, paling 1-2 orang nyambut, lihat, ambil foto, udah pulangan gitu aja. Tapi luar biasa niki disiapkan dengan baik ya, tiang sampun diberikan napi wedang semua matur suksma dan nika mantan dari titiang. Dan sebagai wujud niki tapi tiang Cina ya, karena tiang masih merinding juga lihat beliau itu ya, sedih juga itu kok lihat ada pakai plastik begitu ya. Pohon niki selesaikan segera karena niki masalah niki semeton kita gotong royong selesaikan pelinggihan atau istilahnya balen gedong niki. Masa kita di rumah pakai ini, pakai atap, pakai plafon ya, masa ini ide begini sederhana begitu ya. Dan mohon nika diselesaikan segera, kita gotong royong mantan niki. Kalau bisa 3 purnama niki udah beres lah semuanya. Sederhana dumun, yang penting ada dumun, yang penting sesuai dengan aturan. Masalah polesan kiri kanan besok mau diperade, mau diperindah, mau dibuat bagaimana urusan belakangan. Melinggih dumun mantan, ya. Kalau sudah leluhur kita, sudah dari susunan kita sampun melinggih di tempat yang layak, masa beliau nggak memberikan karunia kepada kita? Medue 10.000, medue 100.000, medue beras, medue semen, medue apa sumbangin, harus berkontribusi sederhana mantan nika dicatat semuanya satu-satu dicatat nih. Ya nanti tiang akan sampaikan juga kepada publik ya. Silakan nanti di akun medsos minta bantuan kalau ada yang mau berpunya silakan di sini ya. Nika pun sebenarnya gunanya ada peseraman mah ini, jadi ada rekening, ada macam-macam ya. Niki kan Kang Yang, niki kan baru pribadi mantan yang berkumpul di sini. Saya rasa demikian ya Pak Lurah, juga Pak Kaling ya, juga dengan dari Pak Camat, Pengempon Sinamian ya, dari Pegelisir tiang, matur suksma, dan sebagai wujud yang niki mendahului niki tiang serahkan dana punya pribadi niki ya, boya jenah lembaga niki pribadi tiang niki dari gaji disisihkan tiang mempunyai untuk membuat gedong untuk Ratu Ayu yang mempunyai sebesar 5 juta rupiah ya. Mudah-mudahan diterima dan selesaikan nih Kang ya, 3 purnama selesaikan nih Kang. Pada tenang kita bagi musim-musim hujan begini kan, kasihan juga begitu ya, tiang nggak tega gitu ya. Nanti yang lainnya kita urus semua. Yang rasa demikian gitu, tiang lungsur pamit nih, matur suksma, mandatang mengganggu terlalu lama. Sekali lagi tiang sinap dengan Pramu Santi Om, Santi Om Namo Siwaya Namaha Swaha Om. Terima kasih. Kemudian pekaryan, kemudian tiang mekuli dan pariwisata. Bergantian sampun pemakil tiang iki yang mengundang puniko tiang Arab sawah. Nah, ada ketemu menjadi donasi aturan tiang itu pun nenten sengaja tiang. Memang banyak keanehan, tetapi tiang tetap mengabaikan dumun negeri. Abaikan tiang, terus sampai napi wakane memanggil tidak sakit tenang aja. Tokoh-tokoh spiritual sana uning ini sekali ngeraukin titian-titian bahwa linggih itu memang
ide kesunan tanam ini yang panjang motor. Nah punika maksud yakinnya kawentan nanti siang. Wenten cita-cita ditang ke Badung dados mangku utawi ngaryane Delinggih itu aturan siang. Matur semua dalam satu presiden ngerawuhin dumugi ide bedados sesunan sarang sami. Sane melinggo-melinggi ring Pura Agung Batu mapitu warung nugraha mapitu kerahajangan sebagai jagat sarang sami. Menikah atau ditiang tunas pangapura banget dinaptu wengkan penyangro maka dikirang wengkan nenten manut ring sejroning kayun tidak lunas karena sangat iring sangat terang Foto dari sana dong satu. Maju dan foto sana. Kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Satu, turun semua ya. Terima kasih.